Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning sahabat. How are you today? Sobaul khair. Kaifa halukum? Alhamdulillah di hari Jumat Mubarak ini Ustazah masih bisa menyapa teman-teman meskipun secara online, namun tidak mengurangi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia kepada kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Hayo, sudah melaksanakan amalan yaumiyah belum pagi ini? Salat duha, tilawah, murojaah. Bagi yang sudah melaksanakan, tabarakallah salih-salihah. Bagi yang belum, jangan lupa dikerjakan ya. Perbanyaklah amalan sunnah dan wajib. Dan jangan lupa juga untuk membaca surat Al-Kahfi. Sahabat, seperti biasa setiap hari Jumat, agenda kita adalah BPI. Adapun tema BPI kita hari ini yaitu kisah salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang bernama Thalhah bin Ubaidillah. Kisah Thalhah bin Ubaidillah, sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Bismillahirrahmanirrahim. Pada video kali ini akan menceritakan sedikit kisah sosok burung elang perang Uhud. Ialah Thalhah bin Ubaidillah. Thalhah bin Ubaidillah termasuk orang yang dijanjikan masuk surga oleh Allah karena perjuangannya untuk memeluk dan menegakkan syariat Islam. Ia berasal dari suku Quraisy, lahir 10 tahun sebelum era kenabian. Ia memiliki nama lengkap Thalhah bin Abdullah bin Utsman bin Ka'ab bin Sa'id. Silsilahnya bertemu dengan nasab Rasulullah pada Murrah bin Ka'ab dan dengan Abu Bakar Asy-Syiddiq pada Ta'im bin Murrah. Ayahnya berasal dari Quraisy yang telah wafat pada zaman jahiliyah. Tak satu pun riwayat yang menceritakan tentang sikap ayahnya pada saat kedatangan Islam. Ibu Thalhah adalah Sa'bah binti Hadrami, saudara Al-Ala bin Hadrami, salah seorang sahabat yang masuk Islam dan ikut berhijrah. Menurut beberapa sumber, Thalhah memiliki 6 orang istri, yang 4 diantaranya merupakan ipar dari Rasulullah, yaitu Ummu Kulsum binti Abu Bakar, Hamnah binti Jahsi, Rafa'ah binti Abu Sufyan, Qaribah binti Abi Umayyah, dan Qawlah binti Qa'qa' bin Mu'id yang dijuluki aliran sungai Eufrat karena kedermawanannya, serta Su'dah binti Auf yang diketahui adalah istri pertama dari Thalhah bin Ubaidillah. Thalhah memiliki 14 orang anak, 10 diantaranya laki-laki yaitu Muhammad, Imran, Ismail, Ishak, Isa, Yakub, Musa, Zakaria, Yusuf, dan Yahya, serta 4 orang anak perempuan yaitu Aisyah, Ummu Ishak, Sya'bah, dan Maryam. Thalhah dikenal sebagai orang yang jujur dan teguh pendirian, tak pernah berkhianat, pemurah, baik hati, dermawan, dan pemberani. Dikatakan bahwa tinggi dan ciri Thalhah dekat dengan Nabi SAW, gagah dan memiliki fisik yang kuat. Ia juga dikenal sebagai pebisnis yang mahir sejak muda. Kelebihannya dalam strategi berdagang membuat ia termasuk dalam jajaran pebisnis sukses, hingga dapat mengalahkan pedagang-pedagang senior. Thalhah bin Ubaidillah juga memiliki julukan sebagai burung elang perang Uhud. Julukan itu diberikan kepada Thalhah karena ia memiliki kelebihan layaknya elang, yaitu tatapan mata yang tajam. Thalhah termasuk pemuda yang cerdas. Keislamannya berawal ketika ia sedang menempuh perjalanan ke Syam dan bertemu dengan seorang pendeta yang mengabarkan kedatangan Nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ia bercerita kepada Abu Bakar, kemudian Abu Bakar mengantarkannya menemui Rasulullah. Saat itu, Rasulullah menjelaskan tentang Islam kepada Thalhah, dan dengan ringan Thalhah pun mengucap 2 kalimat syahadat. Peristiwa keislamannya menjadi berita yang mengejutkan, terutama untuk keluarganya. Setelah menyatakan keislamannya, Thalhah dan Abu Bakar Asy-Syiddiq pergi meninggalkan Rasulullah. Namun, di tengah perjalanan, mereka dijegat oleh orang Quraisy yang terkenal dengan sebutan singa Quraisy, yaitu Naufal bin Khuwailid. Naufal kemudian memanggil orang-orangnya untuk menangkap mereka berdua, kemudian diikat dalam satu tambang. Semua itu dilakukan Naufal sebagai siksaan kepada orang-orang yang memeluk Islam. Dari kejadian itu, Thalhah dan Abu Bakar dijuluki Al-Qarinain atau 2 serangkai. Thalhah terkenal dengan kedermawanannya. Ia tak pernah tenang dan tak pernah merasa berhak memegang harta banyak, meski harta itu diperoleh dari keuntungan dagangnya.
Karena itu Rasulullah memberinya gelar Jaud dan Al-Fayyad, yaitu pemurah dan dermawan. Talhah nyaris tak pernah absen saat memerangi kaum musyrik. Ia hanya absen saat perang Badar lantaran memenuhi tugas keluar Madinah bersama Sa'id bin Zaid. Meski demikian, Talhah tetap mendapat ghanimah Badar. Di antara semua perang yang diikutinya, perang Uhud menjadi panggung terbesar bagi Talhah. Talhah mengikuti perang Uhud dan menderita luka parah yang luar biasa. Dia menggunakan dirinya sebagai perisai bagi Rasulullah. Ia mengalihkan panah yang akan menancap diri Rasulullah dengan tangannya sehingga semua jarinya terputus. Semua mengira Talhah sudah gugur, namun ternyata masih hidup. Talhah bin Ubaidillah meninggal akibat anak panah di peperangan Jamal. Ia syahid pada usia 60 tahun dan dimakamkan di Basrah. Atas semua kisah hidupnya yang tidak biasa, Talhah menjadi salah satu orang yang dijamin masuk surga bersama 9 sahabat lainnya. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dan menjadikannya sebuah nasihat, agar kita bisa menjadikan ciri khas sahabat Nabi ada pada diri kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah kisah tentang Talhah bin Ubaidillah. Semoga kita dapat mengambil ibroh dari kisah tersebut dan menerapkannya dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khair sahabat yang sudah mengikuti BPI hari ini. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.